dongeng berbahasa Indonesia yang berjudul Nasib karya Carson Bakekok. Dan hari ini kita akan melanjutkan di bagian yang ketiganya, insya Allah. Semoga dongeng ini dapat menghibur sahabat semuanya. Selamat mendengarkan. Ada yang menanyakan Non Shirley. Apa? Siapa yang menanyakan Non Shirley? Itu Bu, tamu yang di luar. Tapi ya penampilannya dekil gitu. Semua orang yang ada di rumah itu merasa kaget karena mendengar kata Mang Engkos, orang yang dekil menanyakan Shirley. Dan Shirley pun menanyakannya ke Mang Engkos. Mang, orangnya di mana sekarang, Mang? Ada di luar, Neng. Bu, kita lihat yuk keluar. Iya, Ser, ayo. Dan semuanya keluar rumah untuk melihat siapakah sebenarnya yang datang menanyakan Shirley tersebut. Setelah berada di luar, ibunya Shirley memanggil Mang Kos untuk membukakan gerbang. Mang Kos, coba buka gerbangnya tuh. Iya Non. Dan Mang Kos pun bergegas untuk membuka gerbang yang tadi ditutup lagi. Dan semua orang menatap ke pintu gerbang yang sedang dibuka Mang Kos. Begitu gerbang dibuka, terlihat ada sosok pemuda yang memang berpakaian dekil dan kucel. Ibunya Shirley menanyakan kepada Shirley. Shirley, kamu di mana sih? Berkenalan sama orang seperti itu? Bu, Shirley nggak kenalan sama orang itu. Tapi nggak tahu Shirley kenapa kok nanyain Shirley ya? Coba, Mang Kos. Iya Non. Coba suruh ke dalam aja. Iya Non. Dan Mang Kos pun bicara pada orang tersebut. Mas, itu kata majikan saya. Masnya masuk aja katanya. Oh, iya Pak. Makasih ya. Iya sama-sama. Ayo masuk aja, masuk. Dan akhirnya pemuda tersebut atau Roni masuk berjalan mengikuti Mang Kos. Dan setelah sampai di depan majikannya, Mang Kos berkata, "Ini Non orangnya." Oh, ini orangnya. Ibu Shirley dan bapaknya Shirley pun langsung berdiri dan menatap tajam kepada orang tersebut. Dan bapaknya Shirley langsung bertanya pada Roni, "Kamu ada tujuan apa ya datang kemari?" Roni pun menjawab, Begini Pak, tapi maaf sebelumnya. Sebetulnya saya kemari ada yang mau diantarin." Shirley pun menatap pada orang tersebut sambil bertanya, Mas, apa yang mau dianterin? Roni pun menjawab dan balik tanya, maaf sebelumnya, apa betul ininya rumahnya Shirley? Iya, betul. Saya sendiri, Shirley. Tujuannya apa ya? Dan mau nganterin apa? Oh, begini. Mbak merasa kehilangan nggak? Iya, saya merasa kehilangan. Dan saya kehilangan dompet dan isinya. Sebetulnya saya yang menemukan. Pas tadi Mbak naik ke mobil, dompet tersebut jatuh. Dan saya memanggil-manggil Mbak. Mbak sama sekali nggak menghiraukan saya. Padahal saya tidak berniat untuk jahat ataupun apa. Hanya sekedar ingin memberitahukan bahwa dompet Mbak jatuh. Mbaknya malah pergi. Dan akhirnya saya memungut dompet tersebut. Dan saya tadi menunggu Mbak sampai lama. Tapi Mbak nggak kunjung datang juga.
sampai saya kehujanan. Dan saya memutuskan untuk mengembalikan ini dompet karena saya melihat di dalamnya ada surat-surat penting yang mungkin Mbak butuhkan. Ini Mbak dompetnya, semuanya masih utuh. Dan Roni pun mengeluarkan dompetnya dari balik baju dan diberikannya kepada Shirley. Ayah dan ibu Shirley saling tatap. Ia pun merasa terharu dengan pemuda tersebut karena dengan begitu ikhlas dia mengembalikan dompet tanpa sepeser pun uang diambilnya. Ini Mbak dompetnya. Tolong periksa. Dan saya sama sekali tidak mengambil isi dompet tersebut. Dan isinya menurut saya masih utuh. Iya Mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan Shirley pun memeriksa isi dompet. Ternyata isi dompetnya benar-benar masih utuh. Dan Shirley pun mengambil beberapa lembar uang. Mas, maaf. Ini buat Mas, ya. Dan Roni pun menatap pada Shirley sambil berkata, Maaf Non. Saya kesini hanya mengantarkan dompet tersebut, bukan untuk mencari bayaran ataupun yang lainnya. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, saya ikhlas untuk mengantarkan dompet tersebut. Sudah, ambil saja. Siapa tahu kamu membutuhkannya. Bapaknya Shirley ikut nyaut. Iya anak muda, ambil aja, kata ibunya Shirley. Oh Mas, mungkin kurang ya. Nah, ini ambil aja semua ya. Maaf Non, terima kasih atas kebaikan Non. Sebaiknya uangnya simpan aja Non. Wah, sombong benar kamu pemuda. Itu uang, bukan kertas. Ambil aja udah. Terima kasih Pak. Saya mohon pamit. Maaf, saya sudah mengganggu. Dan Roni pun membalikkan badan. Dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Semua orang bengong melihat kepergian Roni yang gak mau sama sekali diberikan imbalan atas penemuan dompet tersebut. Shirley yang dari tadi memegang uang, dia terharu dan akhirnya dia meneteskan air mata. Dia tidak menyangka orang dekil dan gembel seperti itu tidak serakah terhadap uang. Dan Shirley pun berdiri dari duduknya. Lalu dia berlari menuju ke pintu gerbang yang masih terbuka. Setelah sampai ke pintu gerbang, dia pun melihat ke kiri dan ke kanan. Ternyata Roni sudah tidak ada. Iya, kemana orang itu? Kok sudah nggak ada? Cepet banget jalannya. Dan Shirley pun kembali masuk ke dalam rumah. Setelah memang pemuda tersebut tidak ada. Shirley, kamu tuh cari siapa? Mau mengejar pemuda tersebut? Pemuda sombong kayak gitu. Zaman sekarang banyak modus, kata bapaknya Shirley. Ayah, kalau memang dia modus, kenapa dia mengembalikan semuanya, Ayah? Kalau dia emang modus, udah aja diambil semuanya. Gak usah dikembaliin dompetnya. Buat apa dia ngembaliin dompet? Uangnya juga masih utuh ya. Iya Mas, heran ibu juga. Kenapa ya? Gitu aja direpotin. Ya udahlah Ayah, Ibu. Shirley mau istirahat dulu ah.
kata ayahnya sangatlah menjengkelkan untuk hatinya. Dan dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah sampai di kamar, Shirley pun duduk di pinggir ranjang. Dan dia berkata dalam hatinya, siapa ya pemuda itu? Kok dia tuh baik banget? Apa maksudnya dia mengembalikan dompet dan gak mau dikasih imbalan? Kenapa ya? Pusing. Shirley pun merebahkan badannya di ranjang. Pikirannya selalu melayang, teringat kejadian tadi. Aku harus ketemu orang itu. Tapi di mana? Besok aku akan cari di kafe yang kemarin. Kali aja dia kembali ke sana. Sekarang kembali ke Roni yang baru saja keluar dari rumahnya Shirley. Dia dalam hatinya berkata, heran, orang dasar orang, bukannya berterima kasih, ini malah ngomong yang enggak-enggak. Aku tuh benar-benar ikhlas. Tapi kenapa orang tersebut malah bilangnya yang aneh-aneh, modus lah, apalah itulah. Benar kata orang-orang, manusia itu dilihat dari penampilannya. Banyak orang bilang seperti itu. Contohnya sekarang aku, penampilanku memang seperti ini. Dekil, gembel, sangatlah tak pantas aku masuk ke rumah itu. Karena aku memaksakan masuk akan terjadi seperti ini. Tapi aku tidak marah. Ini mungkin menjadi nasib bagiku. Sudahlah. Dan yang terpenting sekarang, aku harus mendapatkan pekerjaan apapun itu. Semenjak tante dan omku yang merawat aku meninggal, aku tidak tahu lagi. Semoga mereka diterima amal ibadahnya, kata Roni sambil terus berjalan. Cuaca mendung dan gerimis rintik-rintik yang membasahi jalan dan tubuh Roni.